Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Di sini saya akan sharing tutorial mengganti LCD touchscreen HP Oppo Reno 8T. Itu LCD-nya sudah lepas, kabel fleksibelnya sudah putus ya. Nah, ini awalnya ini kurang rapet ya atau renggang dan lama di lem, ujung-ujungnya lepas, kemudian HP-nya jatuh, layar LCD-nya ketarik lalu putus ya. Padahal sebelumnya layar LCD-nya masih oke saja tuh ya, masih bagus. Nah, ini kita congkel dulu. Saya mencongkel menggunakan plastik tempered glass. Kalau kita pernah beli tempered glass atau anti gores kaca HP, ada kan plastiknya yang di depan itu sekaligus mereknya. Nah, itu kita simpan, kita bisa gunakan sebagai alat congkel backdoor. Nah, caranya mencongkel seperti ini. Ini baru pertama kali dicongkel. Kalau memang susah dan lengket, kamu bisa gunakan cairan thinner. Nah, ini nampaknya bisa saja saya congkel. Hati-hati, pelan-pelan, sebentar lagi untuk backdoor atau casing belakangnya akan bisa kita lepaskan. Nah, oke. Ini adalah Oppo Reno 8T dan backdoornya sudah bisa kita lepaskan guys. Nah, kemudian di sini saya akan melepaskan baut-bautnya ya. Tuh, bautnya masih segel, baru pertama kali dibongkar nih. Nah, ini kita melepas dulu baut casing tengahnya ini. Saya mempercepat aja videonya, mempersingkat durasi kita guys ya. Oke, kita lepas semua baut-baut yang ada. Oke, baut atas, baut bawah. Nah, ini adalah penggabungan dua video pembongkaran sama pemasangan kembali LCD yang baru ya. Nah, untuk videonya nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Ini adalah penggabungan dua video itu. Sebenarnya kita buat videonya satu-satu ya. Nah, ini langsung kita gabungkan videonya dari awal pembongkaran hingga akhirnya pemasangan LCD yang baru atau layar yang baru. Nah, untuk LCD yang ori pabriknya itu dia sudah AMOLED ya. Untuk fingerprintnya dia berada di layar. Namun yang kita mau gantikan ini LCD yang biasa. Nah, kita cucuk dulu untuk SIM tray-nya. Kita mengambil celah dari atas casing, di atas SIM tray-nya itu plastiknya lemas sehingga celah bisa kita buat, dan sebentar lagi untuk casing tengahnya bisa kita lepaskan. Tuh, sudah kita lepaskan ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan melepaskan soket baterai. Nah, ini soket LCD-nya itu sudah putus ya kabelnya. Lalu di sini kita akan mengambil pengganjel kabel fleksibel LCD yang warna merah itu ndak usah dipasang ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini saya akan melepaskan soket ininya ya, soket baterainya ya. Oh, sudah kita lepaskan untuk soket baterai. Nah, ini kita buka untuk motherboard konektor chargernya, yang dimana di sana tempat konektor atau pengkoneksian LCD-nya ya atau layarnya. Nah, ini kita lepas dulu kabel-kabel fleksibel. Nah, ini untuk fingerprintnya itu kita lepaskan soketnya juga. Nah, ini kita ambil untuk motherboardnya ini. Kenapa? Karena dengan adanya itu kita tidak bisa memasukkan kabel fleksibel LCD-nya guys ya, nyangkut dia. Nah, kalau ada sisa atau bekas lem yang lama, kamu bisa bersihkan dulu, takutnya nanti keganjel untuk layarnya ndak mau rapet nanti. Nah, jadi dibersihkan dulu sisa-sisa atau bekas lem yang ada atau yang lama. Nah, ini guys, sisa atau bekas lem yang lama. Jadi kalau HP kamu mengalami kerenggangan pada layar LCD, sebaiknya cepat-cepat dilem. Jangan sampai seperti ini ya, Anda dilem jadi LCD-nya copot, kemudian ketarik lalu putus tuh kabelnya. Sayang banget kan?
layar sudah AMOLED ya. Kalau kita mau ganti dengan yang OLED yang bisa fingerprint, lumayan mahal guys ya, 300.000, 400.000, bahkan ada yang jual 500.000 lebih ya. Nah, belum jasa kita. Kalau LCD yang biasa yang udah bisa fingerprint itu harganya terjangkau ya, 160 ribuan. Kalau kita cari di Shopee lebih murah, bahkan ini saya beli layar LCD di counter yang ada di daerahku guys ya. Harganya 160.000. Nah, oke. Di sini kita lem dulu. Lem yang kugunakan Bulai NT7000 yang warna hitam. Nah, ini kita lemkan dulu seperti ini. Oke. Ya, bagian atasnya juga kita lemkan. Nah, untuk bagian atas ndak usah terlalu ke tengah karena ada speaker earpiece ya, takut terkena. Oke, dan juga untuk LCD yang biasa ini dia juga sudah tidak bisa proximity sensor. Proximity sensor itu kalau kita nelpon, kalau kita dekatkan HP sama pipi atau telinga, layar HP otomatis mati sendiri kan, sehingga ndak terganggu. Nah, kalau ini nggak bisa sudah guys ya, dia akan hidup terus. Cuman ndak masalah sih. Kalau kamu nelpon dan pengen mematikan layarnya, kamu tinggal tekan tombol on off atau tombol power saja. Nah, lalu di sini saya sebelumnya sudah melakukan pengecekan terhadap LCD-nya ini. Jadi tidak saya langsung main lem-lem aja ya, itu dicek dulu. Kalau memang oke, barulah kita pasang ya. Ini saya sudah cek dan oke, lalu kita pasang, kita tempel aja, kita lepaskan plastik lem atau double tip yang ada pada kabel fleksibel LCD. Jadi kabel fleksibel LCD-nya kita tempelkan ke bodi belakang LCD. Lalu ini kita tempelkan aja seperti ini. Nah, ini untuk pemasangan bisa rapi, bisa rapet dan presisi, walaupun ini layar LCD yang biasa, ndak bisa fingerprint, ndak bisa proximity sensor. Oke, kita pasang kembali apa yang kita lepas ya. Untuk motherboard kecil ini atau board konektor charger yang dimana di sana LCD numpang juga. Nah, itu kita pasang dulu, kita pasang soket-soketnya apa semuanya kita pasang bang ya. Oke, iya kita pasang seperti itu. Ini lagi kita pasang. Iya, kita pasang soket fingerprintnya walaupun sudah tidak bisa. Nah, ini soket LCD-nya juga kita pasang ya. Nah, kalau ndak dibuka tadi itu ndak bisa guys ya. Kalau PCB konektor chargernya ndak dibuka tadi, dia ndak bisa. Nah, ini kita pasang soket baterai, ini speaker atau buzzer juga kita pasang kembali, kita rapihkan kabel antenanya apa juga kita rapihkan. Lalu sampai di sini saya akan saya akan menghidupkan HP-nya. Nah, ini untuk kabel antenanya dia dari bawah kabel fleksibel LCD itu ya. Nah, seperti itu. Saya lepas tadi baterainya guys ya. Saya melepas baterainya karena pengen melepas soketnya ini. Nah, oke, seperti itu. Soket LCD-nya sudah, soket kabel fleksibel sambungan LCD-nya juga sudah. Nah, ini saya coba on kan atau hidupkan atau nyalakan. Oke, kalau ada lem yang belepotan di pinggirannya ini, kamu bisa lus pakai jari tangan kamu, maka lemnya akan bisa terkelupas. Nah, ini sudah hampir mau masuk ke tampilan menu. Inilah Oppo Reno 8T yang layar LCD-nya diganti guys ya, sudah kita ganti pakai LCD merek Mitu. Nah, ini kita pasang casing tengahnya buat teman-teman yang pengen nyari di marketplace untuk LCD merek Mitu yang kualitas biasa ndak bisa fingerprint untuk HP Oppo Reno 8T ini. Nanti ku carikan, kalau saya sudah dapet nanti link Shopee ku taruh di deskripsi ya, kalau saya ini ya tidak lupa. Nah, ini sudah bisa ya, kita pasang kembali casing-casingnya.
Lalu kita pasang semua baut yang ada. Nah itu ndak usah dipasang ya, karet pengganjel kabel fleksibel LCD-nya ndak apa-apa. Nah kita pasang baut-bautnya. Saya percepat aja bang videonya demi untuk mempersingkat durasi kita. Oke, baut bawah, baut atas, semua kita pasang ya. Dan kalau sudah kita pasang, kita akan pasang atau lem backdoornya. Backdoornya kita akan lem pakai lem yang tadi ya, lem bulai N T7000. Nah ini kita pasang semua baut-bautnya, baut atas, baut bawah, semua kita pasangkan ya. Oke. Iya, kita pasang baut atas, baut bawah, semuanya kita pasang, kita kenakan. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan mengelem backdoornya. Iya. Lem yang kugunakan masih T7000 bulai N. Bulai N itu sama kualitasnya dan ketahanannya dengan Zanlida. Nah, ini lem bulai N ini kita akan lemkan ke HP-nya. Nah, seperti itu kita akan lemkan. Oke, bagian atas juga. Oke, kemudian nah, ini untuk lem backdoornya ini, untuk sisa atau bekas lemnya itu bisa dilapis ya, karena masih original, tidak begitu tebal. Beda dengan LCD. Kalau LCD itu sebisa mungkin jangan ada sisa atau bekas lem ya. Kalau backdoor ini nggak apa-apa, bisa ditekan. Kalau LCD nggak bisa ditekan. Kalau backdoor bisa ditekan, bisa dirapetkan. Tapi kalau LCD itu jangan ya, nggak usah ditekan, takutnya akan mengganggu fungsinya. Nah ini sudah selesai, saya tidak memberi sama sekali solasi karena dari LCD juga sudah menempel, untuk backdoornya juga sudah menempel. Demikian saya tutup videonya sampai di sini. SIM tray-nya juga kita pasang. Oke, saya akhiri, see you the next video.